Assalamualaikum anak-anak, kita masuk ke subtema 3 pembelajaran pertama. Kita akan belajar bahasa, kalimat perintah, matematika, menghitung dengan cara panjang. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, anak-anak, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kamu juga bermain atau memakan bekal bersama-sama? Gimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentu saja bermain dengan rukun ya nak. Sama halnya dengan Udin dan Beni yang berbagi bekal bersama-sama. Mereka menerapkan hidup rukun sesuai sila ketiga. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya nak. Nah anak-anak, di sini dalam percakapan ibu dan Udin ada kalimat perintahnya loh. Apa ya kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kan dan lah. Kalimat perintah juga harus diakhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan loh nak. Sebaiknya dilengkapi dengan kata tolong. Contohnya, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Tolong ambilkan bekalku ibu. Nah anak-anak, tugas pertama kamu adalah bahasa Indonesia. Buka halaman 99, bacalah kalimat perintah lalu lengkapi kalimat perintah berikut ini. Anak-anak, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Udin menggambar dengan pensil warna. Edo menggambar dengan spidol, sedangkan Siti menggambar dengan krayon. Kalau kita mewarnai dengan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Sedangkan kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Nah anak-anak, itu adalah perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Coba ayo, bisakah kamu ceritakan kembali apa perbedaan tersebut? Cerita selanjutnya, ternyata siswa di sekolah Udin cukup banyak loh. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jika dijumlahkan, siswa di sekolah Udin seluruhnya berapa ya? Nah, penjumlahan ini dapat kita lakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Kita punya dua cara ya. Cara panjangnya adalah 125 dan 117 kita uraikan dulu menjadi tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Satuannya ada 5 dan 7. Jika dijumlahkan akan berjumlah 12. 20 dan 10 pada puluhan berjumlah 30. 100 dan 100 berjumlah 200. 230 dan 12 kita pisahkan lagi menjadi puluhan dan satuan. Puluhannya menjadi 10 dan satuannya menjadi 2. Lalu 230 dan 10 ditambahkan jadi 40 dan satuannya menjadi 2 hingga menemukan hasil akhir 242. Begitu cara panjang anak-anak. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti ya. Lalu kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu cara pendek. Cara pendek kita jumlahkan saja langsung ya nak. 125 ditambah 117. Kita tutup
Lalu 5 ditambah 7. Karena hasilnya 12, kita simpan puluhannya di atas, kita taruh satuannya di bawah. Satuannya 2, puluhannya 1, taruh di atas angka 2. Maka berjumlah 2 ditambah simpanan 1 ditambah 1 hasilnya 4. Lalu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya 242. Paham anak-anak bagaimana menggunakan cara panjang dan cara pendek? Jika paham, maka kita kerjakan yuk halaman 108. Gunakan cara panjang pada 4 penjumlahan, lalu cara pendek pada 4 penjumlahan soal. Jadi jumlah soalnya ada 8. Selamat mengerjakan ya nak.